Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maulidati Sabat. Hari ini kita akan memulai pembahasan tentang soal-soal latihan untuk persiapan PTS. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan kali ini adalah tentang latihan soal bab 1, yaitu materi dari ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Yang pertama adalah soal seperti ini. Laos merupakan negara berbentuk apakah republik, apakah kerajaan, apakah parlementer, ataukah kesatuan. Jadi, untuk negara Laos ini adalah negara berbentuk, ada yang tahu? Ya, yaitu negara republik. Ya, jawabannya adalah republik. Soal yang kedua, ya. Ya, soal selanjutnya adalah tentang batas negara. Di Thailand ini, batas sebelah baratnya apakah Laos dan Myanmar, ataukah Myanmar dan Laut Andaman, ataukah Malaysia dan Teluk Siam, ataukah D. Kamboja dan Teluk Siam. Jadi jawabannya adalah Myanmar dan Laut Andaman. B ya, jawabannya adalah B, Myanmar dan Andaman. Soal selanjutnya adalah negara ASEAN yang tidak memiliki perairan laut adalah negara apa? A. Myanmar, B. Vietnam, C. Laos, atau D. Kamboja. Jadi, di antara 4 negara ini, yang tidak memiliki laut adalah negara Laos. Ya, jawabannya C. Laos. Baik, selanjutnya. Soal berikutnya adalah, selain negara Indonesia, negara anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan adalah A. Laos, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Filipina. Nah, ini pasti udah pada tahu ya. Jadi negara yang berbentuk kepulauan di ASEAN selain Indonesia adalah negara D. Betul, Filipina ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah negara yang berbatasan langsung dengan Brunei Darussalam adalah ya, ada apakah Singapura, Vietnam, Malaysia, atau Filipina. Jawaban yang benar adalah negara Filipina. Salah, bukan. Yang benar adalah Malaysia. Tuh, jawabannya adalah C, Malaysia. Baik, anak-anak, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebagian besar penduduk Malaysia adalah, nah ini suku bangsanya ya, apakah Melayu, Tionghoa, Semang, atau India? Pasti udah pada tahu ini. Jawabannya adalah A. Ya, bagus. Adalah bangsa Melayu. Soal selanjutnya. Ibu kota negara Myanmar. Ayo, ada yang tahu nggak? Apakah Yangon, Vientiane, Hanoi, atau Naypyidaw? Naypyidaw, apa nih bacanya? Naypyidaw. Oke, yang benar adalah yang D ya, Myanmar. Naypyidaw atau ada yang bilang Naypyidaw, ya. Selanjutnya, ibu kota negara Vietnam. Apakah Hanoi, apakah Ho Chi Minh, ataukah Vientiane, ataukah Yangon?
Ya, betul. Jawabannya adalah Hanoi. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Selanjutnya ya, ibu kota negara Kamboja. Itu tulisannya Kampuchea, tapi bacanya Kamboja ya. Apakah Yangon, apakah Vientiane, ataukah Hanoi, ataukah Phnom Penh? Jawabannya adalah Phnom Penh ya, D. Selanjutnya, nah ini tentang mata uang nih. Saya pengen tahu mata uang Kamboja ini apa? Apakah dong? Apakah kip? Apakah kyat? Ataukah riel? Jawaban yang benar, mata uang negara Kamboja adalah ya D, riel ya. Selanjutnya, soal berikutnya adalah, nah, penduduk Asia Tenggara sebagian besar terdiri atas bangsa apa yo? Yang benar, apakah Eropa, apakah India, ataukah Melayu, ataukah Tionghoa? Ya, Malaysia tadi sudah Melayu. Berarti kalau Asia Tenggara nih kira-kira apa nih? Jawaban yang benar adalah C juga ya, Melayu. Ya, seperti orang Indonesia, orang Malaysia, Brunei, itu Singapura juga sebenarnya Melayu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Vietnam, sebagian selatannya terdapat dataran yang sangat luas dan cukup subur yang merupakan delta dari sebuah sungai. Kira-kira nama sungainya apa ya? Apakah sungai Mekong, ataukah sungai Song Chai, ataukah sungai Songla, atau sungai Song Hong? Ada yang tahu? Yang benar jawabannya adalah Sungai Mekong, yaitu A ya, Sungai Mekong. Oke, pembahasan soal selanjutnya adalah nih, di negara Asia Tenggara nih. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain adalah negara apa yo? Ada yang tahu? Apakah Timor Leste, ataukah Filipina, ataukah Malaysia, atau Vietnam? Benar nggak nih yang nggak punya perbatasan dengan negara lain? Darat ya. Jawabannya adalah negara Filipina ya, karena dia kepulauan, jadi dia dikelilingi oleh air. Perbatasan dengan negara-negara tetangganya adalah dari lautan. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah dijajah bangsa Barat adalah negara apa? Ya, ini terkait dengan sejarah ya. Apakah Filipina, ataukah Thailand, ataukah Vietnam, atau Singapura? Jawabannya adalah Thailand. Betul. Selanjutnya, sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim, nah ini iklimnya berdasarkan letak geografis maupun letak astronomisnya. ASEAN ini beriklim apa? Apakah iklim sedang, apakah iklim hujan, ataukah iklim tropis, atau bahkan subtropis? Ya, jawabannya adalah beriklim tropis. C ya. Baik. Selanjutnya, di sini ada dampak dari interaksi antar ruang, ya. Berkembangnya industri pariwisata, perdagangan manusia, masalah sengketa wilayah, masalah tenaga kerja migran, konflik ideologi. Yang diminta di sini, dampak politik apa yang muncul akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN? Apakah yang nomor 1, 2, dan 3? Apakah 1, 3, dan 5? Ataukah 2, 3, dan 4? Atau 3, 4, dan 5? Jawabannya adalah C. 2,
3, dan 4, yaitu masalah perdagangan manusia, sengketa wilayah, dan pekerja migran. Itu termasuk di bidang politik. Baik, selanjutnya adalah perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Harga lahan pertanian meningkat. 2. Perusahaan mudah mendapatkan laba. 3. Petani kehilangan mata pencariannya. 4. Berkurangnya lahan resapan air. 5. Produktivitas pangan turun. Nah, di antara yang tadi, dampak negatif dari konversi lahan pertanian ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Apakah 1, 2, dan 3? Apakah 1, 3, dan 5? Ataukah 2, 3, dan 4? Atau 3, 4, dan 5? Ya, yang menjadi dampak negatif konversi lahan apa? Jawabannya adalah yang D. 3, 4, dan 5, yaitu petani kehilangan mata pencariannya, lahan resapan air berkurang, dan produktivitas pangan otomatis menjadi menurun. Baik, kita bahas soal berikutnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan pertemuan jalur pegunungan muda, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Hal tersebut menyebabkan kawasan Asia Tenggara seperti apa karakternya? Apakah sering terjadi bencana banjir? Ataukah sering dilanda berbagai badai tropis? Atau sering terjadi bencana tektonisme? Atau merupakan kawasan paling stabil? Ya, tadi Sirkum Pasifik, Sirkum Mediterania itu jalur pegunungan ya, atau patahan-patahan. Ya, jawabannya adalah sering terjadi bencana tektonisme atau gempa ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang kerjasama ya, kerjasama ASEAN. Konsep wilayah ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral disebut apa? Apakah APEC? APEC itu kepanjangannya apa? Association apa? Asia Pacific Economic. C-nya apa? Oke, yang B adalah SEATO atau C atau SOPAN atau D SEAN WFZ. Kata kuncinya adalah nih kalau tinggal di bahasa Inggris kan ya, misalnya kawasan yang damai, damai itu peace, bebas itu free, netral itu netral ya. Jadi kira-kira apa? Kawasan itu zone. Ya, jadi di sini jawabannya adalah zone of peace and free apa? And neutral gitu ya, free and neutral. Zopfan jawabannya adalah Zopfan. Oke. Jawabannya adalah C ya. Baik, selanjutnya terima kasih, nanti dibagi menjadi sesi kedua ya. Nanti ada sambungannya di video yang kedua. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya. Terima kasih. Kita sambung nanti ya di video yang kedua. Assalamualaikum.